mulai kita mengajukan desain penelitian itu pasti ada rencana lapangan ya. Kemudian untuk kajian pustaka ya, kajian pustaka itu seperti yang dipertanyakan Pak Adil tadi ya. Siapa tadi yang nanya itu? Jadi literatur review di sini. Ada penelitian-penelitian yang relevan yang pernah dilakukan orang lain, yang hasilnya seperti apa. Nah, itu disampaikan di sini. Kemudian setelah semua literatur review ya, atau menampilkan hasil-hasil penelitian yang relevan itu, Bapak Ibu ya. Kemudian bedanya ada di mana itu penelitian Anda itu? Kita menyampaikan di sini di penelitian relevan, kemudian apa penting dan perlunya, bedanya dengan yang lain. Kemudian kerangka berpikir, hipotesis penelitian kalau ada. Untuk metode penelitian, nah ini juga tergantung Bapak Ibu. Jenis penelitiannya adalah penelitian apa, waktu tempatnya di mana, populasi sampelnya siapa, berapa belahannya ya. Yang jadi subjeknya siapa ya. Kemudian ada instrumen penelitian, teknik mengumpulkan datanya gimana. Jadi instrumen sudah dibuat, nanti mengumpulkan datanya seperti apa. Kemudian teknik analisanya, ini isi dari metode. Nah, yang terakhir itu adalah hasil dan pembahasan penelitian, memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sistematika ini kita akan coba ya, sebentar kita langsung saja sebagai tugas besok ya. Hari Sabtu ya. Mudah-mudahan bisa kita jangkau di analisis ya. Oke, dan yang terakhir di luar batang tubuh itu adalah lampiran ya, data pustaka, lampiran dan itu tadi sistematika untuk apa? Penelitian, hasil penelitian. Sekarang kalau artikel Bapak Ibu, artikel ini yang paling penting ini ada di sini, yang di introduction, method, research, discussion, dan conclusion ya. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini yang penting ada ya. Conclusion itu kadang ada, kadang tidak. Di jurnal internasional itu ada yang meminta kesimpulan, ada yang tidak ya. Urutan lengkapnya dari atas, judul, kemudian siapa penulisnya, kemudian di bagian bawah abstrak, di bawah abstrak ada kata kunci, di bawah kata kunci baru masuk ke batang tubuh ya, dimulai dari introduction ya, pendahuluan. Kemudian metodologi, riset, hasil penelitian, discussion, pembahasan, dan conclusion ini kesimpulan. Baik, untuk referensi secara otomatis ketika kita melakukan presentasi ya pasti masuk langsung ke referensi. Yang acknowledgement, ucapan terima kasih, boleh ada, boleh tidak. Nah, ini sistematika untuk artikel ilmiah. Saya kira itu yang paling penting Bapak Ibu, pembahasan di sistematika itu. Nah, nanti kita tidak usah panjang berteori, langsung saja kita praktek nanti ya. Bagaimana agar sistematika itu bisa terisi ya. Bisa kita menawarkan sekarang kita mau apa dulu ya, mau hasil penelitian dulu atau artikel ya.
artikel Ustaz. Ya, yang paling mudah, yang paling bisa memungkinkan kita lakukan itu adalah artikel ya. Karena itu bisa langsung nanti hasilnya kita coba ya masuk ke media publikasinya ya. Saja ya. Nah, untuk proses penyusunan judul ya. Ini agak ribet kita bahas itu. Nanti kita minta bantuan apa namanya? Kalau Anda blank ya, kita akan meminta bantuan pasukan AI ya untuk menemukan ide ya. Dan biasanya idenya akurat gitu ya. Kita minta ide yang paling akurat ya dalam kebutuhan kekinian ya. Jadi yang paling penting Bapak Ibu sekarang kita coba mengidentifikasi masalah dulu Pak di dalam pekerjaan kita itu apa masalah yang paling banyak kita hadapi gitu. Contoh misalnya ya jamaah itu apa di Susah dikumpulkan. ya mungkin susah dikumpulkan, sekalipun terkumpul itu Dan fokus. literasinya tuh rendah sekali. Ada masalah yang paling terutama di pelosok itu kan kemampuan literasi jamaah itu sangat rendah ya. Masalahnya apa ini? Ya, akar masalahnya ya karena dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran itu terganggu ya. Nah, ini nanti kita akan ambil sumber datanya dari mana, dari jamaah dan teori yang relevan misalnya dengan ini apa ya, penyuluhan berbasis masalah ini. Sehingga nanti judulnya itu penyuluhan berbasis masalah ya, itu ditinjau dari sisi kemampuan literasi jamaah ya, itu bagus ya. Contoh misalnya begini, nah, kita konstruksi dulu judulnya itu judul. Tapi ini kita lakukan manual. Kalau Anda ingin melakukan penelitian membuat artikel atau apa itu, kita mesti dirancang dulu beginilah. Ini dari masalah itu variabelnya apa, unit analisis penelitian maksudnya siapa ini, objeknya yang kita jadikan sasaran, jamaah dan penyuluh agama. Jamaah itu kita akan mencari data tentang kemampuan literasinya, penyuluh agamanya kita akan mengumpulkan data tentang penyuluhan agama berbasis masalah ya. Apakah penyuluhan agama dilakukan sekarang sudah berbasis masalah atau mengikuti saja materi yang siap dibawakan, itu saja yang kita bawakan. Sehingga kebutuhannya tidak langsung menyentuh. Tapi kalau berbasis masalah ini, masyarakat punya masalah apa nih yang paling dibutuhkan hari ini? Yaitu kita menyampaikan materi itu berdasarkan masalah yang dihadapi, sehingga setiap kita datang itu membantu menyelesaikan persoalan dan masalah-masalah masyarakat. Ini namanya penyuluhan berbasis masalah ya. Berbeda kalau penyuluhan berbasis kursil ya. Berbasis kurikulum ya. Nanti Bapak Ibu bisa dilanjutkan ini penelitiannya 2 ya. Bisa juga kalau kita ingin membandingkan antara penyuluhan yang kita laksanakan berbasis kurikulum dengan penyuluhan berbasis masalah, itu nanti nilainya mana yang paling bagus. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, berarti kita akan melakukan eksperimen ya. Oke. Nah, sekarang ini kita akan melakukan penelitian studi kasus. Oke. Jadi bisa dibalik nanti pertanyaan-pertanyaannya ya. Apakah kalau literasi jamaah itu tinggi ya, proses penyuluhan berbasis masalah itu bisa berjalan dengan baik, atau sebaliknya? Kalau kemampuan literasi jamaah itu rendah,
ya, bagaimana proses penyuluhan berbasis masalah itu dilakukan, nilai seperti apa. Nah, bisa dibolak-balik nanti. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mungkin bisa kita angkat gitu ya. Oke, ini contoh-contoh aja ya. Nah, jadi masalah yang kita temukan bisa kita bikin dua model, Pak ya. Misalnya lakukan eksperimen. Kalau kita membandingkan antara penyuluhan berbasis masalah dengan penyuluhan berbasis kurikulum, nah itu berarti kita sedang melakukan eksperimen ya. Jadi judulnya bisa seperti ini gitu. Efektivitas penyuluhan berbasis masalah ditinjau ya dari kemampuan literasi jamaah, atau pengaruh penyuluhan berbasis masalah terhadap kemampuan literasi jamaah ya. Silakan apa yang menjadi. Kalau kita sudah ketemu masalahnya yang ada di sini, masalahnya kemampuan literasi jamaah itu kurang. Nah, ini sekarang kalau literasi jamaah kurang ya, itu pasti masalahnya banyak ya. Masalah tentang kemampuan kompetensi, terutama di kompetensi keagamaan itu kan sangat rendah ya. Bagaimana kalau proses penyuluhannya atau proses pembelajarannya kita berbasis masalah? Apakah akan meningkatkan literasi jamaah, atau sebaliknya literasi jamaah yang di daerah perkotaan sudah bagus literasinya, apakah proses berbasis masalah itu bisa dilakukan dengan baik? Nah, itu bisa dibolak-balik nanti objeknya ya, tergantung jangkauan kita apa yang kita inginkan, atau dalam bentuk ex post facto pengaruh bla 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 terhadap kemampuan literasi penyuluhan jamaah ya, literasi penyuluhan jamaah. Nah, ini objeknya, ini penyuluhnya itu. Kalau ini objeknya ya jamaah gitu. Jadi Bapak Ibu harus menetapkan dulu unit analisisnya apa ini. Jadi itu akan berpengaruh terhadap judulnya itu ya. Akan berpengaruh terhadap judulnya. Judulnya gini, kemampuan prasyarat awal, kebiasaan belajar, kepercayaan diri, kecerdasan verbal, dan seterusnya ya. Jadi maksud literasi itu ya. Oke, pertanyaan sekarang, bisakah nggak sekarang penyuluh agama itu melakukan penelitian tindakan kelas seperti guru? Bisa nggak itu ya? Itu bisa dilakukan Pak, karena kita punya kelas kita itu Majelis Ta'lim itu menjadi kelompok binaan, pesertanya tetap minimal 15 orang, punya jadwal. Nah, ada jadwal tetap yang kita buat ya, ada kurikulum yang kita buat, sehingga kriteria kelas itu terpenuhi, maka penelitian tindakan bisa dilakukan. Misalnya seperti ini judulnya, penerapan penyuluh berbasis masalah ya, masalah apa untuk meningkatkan kemampuan literasi jamaah, bisa ya. Jadi lain bentuk yang kita buat, lain bentuk yang kita inginkan, sekalipun masalahnya sama, itu menemukan itu yang berbeda-beda ya. Oke, satu yang lain menggunakan efektivitas atau pengaruh ya. Kemudian ya itu efektivitas dan pengaruh. Kemudian tiba-tiba sekarang judulnya berubah, ini masalahnya sama Pak, akar masalahnya sama. Nah, ini judulnya menjadi penerapan penyuluh berbasis masalah. Jadi, kalau PTK modelnya kayak gitu. Kemudian kalau kualitatif misalnya, ini kita kualitatifkan ya, dengan masalah yang sama ya, judulnya jadi beda, analisis kesulitan dalam menyelesaikan masalah literasi jamaah ditinjau ya, dari aspek apa? Pada jamaah bla bla bla, jamaah Majelis Ta'lim X di kecamatan apa ya. Tetap literasi yang kita mau cari ini kemampuan prasyarat, kecerdasan verbal, gaya kognitif. Ini indikator untuk literasi jamaah. Nah, sementara ini yang dimaksud dengan
eh, penyuluhan berbasis masalah itu apanya yang kita mau gali, ya, modelnya, pendekatannya, metode, medianya. Ini yang akan kita terapkan. Yang mau diterapkan di penyuluhan berbasis masalah itu apanya? Ini modelnya, kemudian pendekatannya, metodenya, medianya. Kita sudah menetapkan dari awal seperti itu, sehingga dalam penulisannya kita bisa mudah ada panduan. Oke. Nah, untuk latar belakang Bapak Ibu, kita sudah jelaskan dari atas, isinya ada rumusan masalah, tujuan manfaat, dan batasan atau keterbatasan penelitian. Ya. Oke, kita sampai di sini saja. Ya, jangan terlalu jauh, nanti kita langsung ke prakteknya. Bapak Ibu, mulai sekarang coba kita daftar dulu ya. Kita sama-sama mendaftar di coba silakan semua dibuka Bapak Ibu, Google-nya dibuka semua ya. Baik, saya pandu aja kalau gitu. Ini fitur dari Jenny.ai ini apa saja nih? Kita bisa menulis, mengutip, dan mengedit gitu ya. Oke, kita juga di Jenny ini bisa melakukan pelengkapan otomatis. Maksudnya kalau kita sudah buntu menulis, Bapak Ibu, dia akan menulis sendiri. Kita cocokkan saja dengan apa yang ada di pikiran kita. Ya, kalau sudah cocok kita terima, kalau tidak cocok ya kita minta yang lain lagi. Ya, oke. Itu. Tapi Ustaz, di mana tadi berubah bahasanya? Karena saya masih berbahasa Inggris ini. Jadi geser di sebelah kan ada dua pilihan, itu bahasa Inggris dan Indonesia. Bapak klik yang Indonesia. Pas sudah tadi. Ya. Oke, sebelum kita bekerja di sini Bapak Ibu, terlebih dahulu Bapak Ibu gabung dulu. Kita login dulu ya. Gabung atau login ya. Nah, sekarang kita masuk melanjutkan dengan Google ya, login with Google. Nah, login with Google. Kita pilih akun kita. Oke. Lanjutkan. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu. Di mana masuk itu? Ya apa? Bapak Ibu itu sebagai apa? Bapak login dulu Pak, nanti login with Google. Login Sarjana. ya, Pak Sarjana, Magister, MBA atau seterusnya. Misalnya kalau Anda sarjana ini doktoral atau peneliti. Ya. Contoh saja misalnya kita di sini aja, kita klik yang peneliti misalnya. Oke. Kita klik yang peneliti. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diarahkan ya, apa yang kamu tulis hari ini ya.
sampai sini belum? Belum. Jadi Apa Pak Ustaz? Belum bisa login Pak. Jadi saya ulangi lagi. Belum. Nah, Bapak login with Google. Tadi kan saya sudah login with Google. Ya, pilih akunnya. Kalau sudah akan muncul seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Sebesar rahasia. Saya ulangi lagi. Oke, kita mulai lagi Pak ya. Sudah dibuka Google-nya semua? Halo? Sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, Tulis Jenny Jenny.ai ya. dot AI. Ya. Ini kan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk memilih bahasa Indonesia di sini kan ada dua ini, ada Inggris, ada Indonesia. Bapak klik Indonesia kalau mau berbahasa Indonesia. Ya. Kalau di HP gimana? Saya tidak ada muncul seperti itu Pak, pilihannya bahasanya. Pasti muncul Bu, kalau pas terbuka itu akan begini. Muncul. Ya, muncul dua bahasa. Ada kelihatan ini jaringan. Oke, Bapak mau memilih bahasa Inggris ada apa-apa. Ya. Mau Inggris atau Indonesia? Ya. Oke. Apa? Tidak ada bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia-nya. Nggak ada. Oke, kalau begitu saya pakai bahasa Inggris saja. Itu settingan dari laptop masing-masing Pak, karena Google Translate. Bahasa Inggris saja Pak, biar seragam. Bahasa Inggris aja Pak. Nah, sekarang kita login. Ya. Kita klik Tadi login. kan Indonesia hanya muncul. Ya, klik Tapi Pak, login. saya kalau bisa gojek Pak. Nah, setelah klik login, Bapak Ibu, Ya. ini loginnya with Google. Bapak Ibu silakan klik login with Google. Saya kan udah masuk tadi ya, hanya langsung ke sini. Ya. Ya udah. Oke. Nah, kita bikin dokumen baru ya, klik new dokumen. Ya. Bagian mana? Silakan Bapak Ibu mau mengetik apa, mau judul apa ya. Nah, ini Jenny.ai adalah AI untuk penulisan jurnal yang bereputasi Pak, dengan standar reputasi internasional. Ya. Itu nanti penulisannya sudah diarahkan untuk jurnal internasional memang, ya. Sudah sampai di sini belum? Sudah. Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Sudah tunggu yang lain dulu. Belum Pak, belum bisa masuk. Gimana caranya? Belum bisa login. Iya, belum bisa login Pak. Aduh, gimana ini? Oke. Baik ya. Yang penting Bapak Ibu sudah login ya. Sudah bisa login, silakan. Untuk hari ini kita Bapak Ibu mendaftar dulu, login dulu ya. Oke. Saya perkenalkan dulu AI-nya supaya nanti besok kalau kita praktek kita langsung pakai, tidak lagi menghabiskan waktu di sini ya. Baik. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Ustaz. Ya. Halo. Ya. Halo. Mohon Ya, maaf halo. Ustaz. Ini berapa kali kita gunakan ini dalam satu akun? Ya, ini ada karena free Pak, kita memakai. Iya. Nanti ada pemberitahuan Pak, kalau yang berbayar nanti Bapak klik upgrade. Ya. Nanti Bapak Iya, kalau mau yang berbayar silakan upgrade itu ya. Silakan Bapak pakai yang berbayar. Oh, iya. Maksimal 3 kali saya. Nanti kita coba Pak. Oh Oke, iya. 10 kali nggak berapa ya? Kalau ini hitungannya kata Pak. Ya. Oh.
sama dengan Write Sonic itu kata juga, jadi 10.000 kata. Jadi kalau sudah habis ya bisa diaktifkan. Oh, Beli lagi pakai akun baru lagi yang lain. iya, iya. Oke, makanya jangan kita gunakan dulu. Yang penting Bapak Ibu sudah login ya. Iya. Iya. Oke, catat aja dulu ya. Satu perangkat yang akan kita gunakan adalah Jenny.ai. Sudah ya? Udah. Baik. Nah, sekarang yang kedua ya. Jadi ini pembuat jurnal atau pembuat artikel yang paling bagus menurut saya ya, jurnal bereputasi ini Jenny.ai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa silakan login dulu ya, sama juga tadi. Bapak Ibu bisa keluar dari Google tadi ya, kalau sudah login. Atau nanti dalam proses loginnya begitu ya. Nanti besok di prakteknya kita akan lain ya. Nanti ada tugas sebentar malam untuk Bapak Ibu ikuti ya, sehingga pas Bapak Ibu datang kita sudah bisa langsung kerja ya. Dan nanti pekerjaannya untuk praktek ya, saya pastikan 1 jam ya. Artikel Anda selesai. Sudah dengan apanya? Parafrase anti plagiasinya. Kalau ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya hasil penelitian, itu boleh nanti untuk kita jadikan jurnal ya. Yang kuantitatif, kalau ada yang bagus kuantitatif, ya boleh ya. Baik. Sekarang AI yang kedua ya, silakan dicatat ya, quillball.com. Saya tulis di ini aja ya, di chat ya, silakan Bapak Ibu nanti tulis ya. Oke, chat saja ya. Ini AI ya, untuk artikel jurnal ya. Di share bagus Pak, tulisan. Ya di grup saja nanti Pak. Share Pak. Ya. Ya di sini ya. Internasional. Tidak bisa mengotomatisasi heading Pak. Kalau di Jenny itu asal sudah kita buat heading, dia sudah tahu apa yang harus ditulis, apa yang kita pikirkan, dia tahu. Yang kedua muncul di mana Pak Ji? Sama seperti tadi ya. Kalau kita masuk di sini, bisa menulis kita. Coba kita menulis, Arena menulis sendiri. Ya tinggal kita nanti melihat, oh cocok. Ya. Tidak. Mas, tapi maksudnya Pak Ketua ini Pak Ji mungkin bisa ditulis di grup. Iya. Supaya Ini area yang pertama area ini. Kenapa? Sudah ada di chat, Pak Ustaz. Bapak Ibu masuk kembali ke Google ya. Kita masuk kembali ke Google Bapak Ibu, silakan. Ya. Kita belum pakai ya. Kita baru mendaftar dulu semua, ya. Kita ketik quillbot.com tadi ya. quillbot.com. Quillbot.com. Oke.
atau Quillbot saja. Itu nanti di pilihan Quillbot. Quillbot ya. Ya. Nah, ini dia. Bapak ketik saja Quillbot ya. Ini muncul Pak, Quillbot AI Paraphrasing Tool. Ya. Ini yang kita pilih ya. Ini bisa Bapak pilih juga ya. Ini loginnya lanjutkan, masuknya mendaftar tetap pakai login pakai Google ya. Bapak Ibu setelah mendaftar pakai Google ada verifikasi ya. Ini fasilitasnya di sini yang bisa kita pakai ya. Membuat parafrase, bisa juga mengecek plagiarisme ya. Plagiatnya ya. Detektor. Paraphrase, grammar, plagiarisme. Sudah ya? Detektor, Ya, kalau sudah kita tidak ada pilihan bahasanya Pak Ji. ada tadi di atas Pak. Di atas. Saya langsung pakai bahasa Inggris ya. Iya. Kan. Ya, kita coba yang kedua ini complete writing ya. Sama juga isinya ya. Bisa membuat Jadi kan muncul Pak, ini ada Inggris ada Indonesia. Bapak bisa pilih bahasa Indonesia ya. Saya biarkan aja bahasa Inggris. Oke, yang penting Bapak Ibu sudah login yang menggunakan nanti kita ketemu di sini baru kita pakai ya. Nah, Bapak Ibu, itu dua alat untuk kita menulis nanti jurnal, hasil penelitian, karya tulis yang lainnya, artikel, makalah, apa semua kita akan menulisnya di sini ya. Ini Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang wow gitu ya. Kenapa? Karena setiap kita menulis meminta sesuatu ya, pasti sudah dikasih dengan referensinya ya. Sudah langsung dengan referensinya. Bapak Ibu bisa langsung klik ya referensinya ya, itu langsung akan dibawa ke jurnal. Itu langsung bisa kita citasi. Ya. Langsung bisa kita citasi. Nah, setelah disitasi masuk, proses berikutnya Bapak Ibu terserah ya, simpan di Mendeley juga bisa ya. Tanpa Mendeley juga dia otomatis nanti menjadi referensi atau daftar pustaka kita secara otomatis. Ya. Nah, itu. Ya, apa yang kita lakukan ya. Statement-statementnya itu dilengkapi dengan referensi. Nah, ini di dua AI ini. Oke, jadi kita sudah punya alat menulis dua, cukup dua saja ya. Saya kasih yang paling bagus, Bapak Ibu, banyak sekali ya. Termasuk Perplexity ya. Perplexity kita kalah Pak, kalah Perplexity itu ya. Masih hebat. Yang paling unggul itu sementara itu Jenny ya. Kemarin Quillbot itu menempati, tapi sekarang luar biasa Jenny. Nah, pacarnya Jenny, Bapak Ibu, ya. Pacarnya Jenny itu Julius, ya. Nah, ada pacarnya Jenny ternyata, namanya Julius. Nah, apa kerjanya Julius? Ya, ada jin namanya Julius.
itu kerjanya Julius itu untuk melakukan analisis data. Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya data kuantitatif, ya, yang punya tabel data Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu tabel, yang sudah Bapak Ibu ketik di Excel, ya, data yang sudah kita kumpulkan X1, X2 atau Y, ya, sudah direkap. Nanti besok di bawah, ya, kita akan coba lakukan analisis bagaimana mencari mean secara otomatis, median, modus, ya. Kemudian data sampelnya nanti itu akan langsung kita lakukan analisis sesuai yang kita mau. Regresi, linearitas, ya. Itu semua yang kita butuhkan. Secara otomatis Julius nanti akan bekerja untuk melakukan analisis. Oke, kalau begitu yang ketiga sekarang mari kita masuk login lagi ke Julius, ya, supaya tinggal pakai nanti. Tulisannya Pak Haji. Ya, tunggu saya cek dulu ya. Oke. Jadi perempuannya bernama Jenny dan Philbot, ya. Pacarnya namanya Julius.ai. Julius.ai. Ya. Oke. Sudah ketemu Bapak Ibu? Udah. Sudah begini, silakan Bapak Ibu memilih bahasanya, boleh Indonesia, boleh Inggris, ya. Misalnya saya pilih bahasa Indonesia. Oke. Ya. Sekarang silakan Bapak Ibu login dulu, ya. Sebelum mulai obrolan kita login dulu, gabung, ya. Continue with Google, ya. Kita lanjut Google, ya. Nah, ini akan seperti ini, Pak. Setelah kita login with Google, ini cara kerjanya gimana nih? Cara kerjanya nanti Bapak Ibu hanya mengupload data yang mau dianalisis, ya. Hanya mengunggah data yang mau dianalisis, ya. Silakan nanti unggah dulu, ya. Bapak Ibu klik nanti di bawah sini, di upload dulu file data yang mau dianalisis, ya, analisis kuantitatif, statistik. Bisa upload saja ini. Setelah datanya nanti masuk, sisa kita perintahkan Bapak Ibu mau jadikan apa itu data, ya. Minta data regresi, ya, linearitasnya mau apa, silakan, itu nanti semua bisa dilakukan. Dan dia hanya beberapa, paling lama 1 menit kerja, itu seluruh data yang kita butuhkan, ya, analisis yang kita butuhkan itu selesai, ya. Dan ini sama dengan kita kerja di SPSS, ya. Kita tidak tahu mengoperasikan SPSS, ya, atau PNS, tidak tahu, ya. Nah, nanti ini ada yang bantu alat. Oke. Baik, sudah semua login, Pak? Sudah. Ya. Jadi ini jangan dulu diapa-apakan, yang penting Bapak Ibu sudah login, ya. Nah, cukup itu saja barangkali, yang penting alat ini. Nah, ini mahal ini harganya ini. Baik. Nah, tugas Anda sekarang, tugas Anda, ya, dicatat. Tolong dicatat-catat Pak nama AI-nya, ya. Jadi si Jenny sama Quillball itu nanti Julius menulis jurnalnya, ya. Kemudian
pacarnya si Julius ya, itu ditugaskan untuk melakukan analisis data, AI yang khusus untuk analisis data. Oke, itu aja ya. Nah, Bapak Ibu, besok sistematika yang barusan saja kita bahas itu nanti akan kita masukkan di Jenny ya. Kita akan masukkan di Jenny melalui heading. Jadi kita heading dulu mulai pendahuluan sampai ke hasil penelitian pembahasan ya. Dia akan bekerja dengan sendirinya ya. Dan tetap nanti kita kontrol Bapak Ibu. Tidak boleh kita 100% mempercayakan kepada AI. Tetap harus ada yang kita tulis biar satu kata, dua kata ya. Sebagai kata bantu. Baik, kalau sudah semua Bapak Ibu, ya, supaya kita sama-sama merasakan belajar mandiri ya, sebelum kita ke sini, silakan Bapak Ibu eksplorasi sekarang melalui YouTube ya, sebentar malam sampai besok Bapak Ibu datang ke sini, coba diulang-ulang nanti YouTube-nya ya. Silakan Bapak Ibu mencari tahu bagaimana cara kerja Jenny itu ya. Oke. Membuat jurnal, Bapak Ibu silakan ketik nanti di YouTube ya. Cara membuat jurnal atau membuat jurnal dengan Jenny.ai. Siap Ustaz. Coba Bapak Ibu nanti putar ya. Tapi nanti yang di login tadi jangan diapa-apakan ya. Supaya jatah gratisnya nggak habis waktu datang. Karena gratisan itu harus hemat-hemat, Pak. Hemat-hemat. Terbatas sekali. Tapi kita tidak menyesal kalau kita beli premium, Pak, karena luar biasa ini ya. Iya, betul. Apalagi yang lagi S2, S3 ikut ya. Berkembang. Silakan nanti cari di YouTube Pak ya. Jadi membuat artikel jurnal internasional menggunakan Jenny.ai. Yang kedua menggunakan Billboard ya. Yang ketiga ya, melakukan analisis data dengan Julius.ai. Nah, nanti Bapak Ibu putar silakan YouTube-nya, dipahami. Ya, ini kita belajar mandiri ya. Oh ya. Kalau mau coba-coba silakan pakai akun lain. Jangan akun yang dipakai tadi Pak. Kalau ada 2 akun, pakai akun yang satunya untuk latihan. Tidak apa-apa, habiskan saja. Nah, biasanya kita punya 2 akun, 3 akun ya. Nah, silakan ditonton dulu YouTube-nya ya. Setelah itu ya, saya sarankan untuk menontonnya yang di channelnya Ahmad Fauzi ya. Sama Pak. Ahmad Fauzi, karena dia penjelasannya, materinya sangat bagus untuk kita cernanya ya. Nanti dilihat ketika Bapak tulis muncul beberapa video, lihat di bawahnya yang ada Ahmad Fauzi ya. Nah, itu Bapak Ibu tonton yang itu ya. Penjelasannya sangat bagus, pelan-pelan, kemudian ukuran kita orang tua ya, tidak terlalu cepat dan mudah dipahami. Kita harus pilih-pilih juga. Baik, ada pertanyaan? Saya hanya mengantar saja nih Pak. Jadi untuk materi besok, analisis data, silakan Bapak Ibu kalau ada data yang mau dianalisis ya, hasil penelitian Anda misalnya, tidak kurang terutama yang kuliah. Kalau ada data X1, X2, kemudian XY, X1 pangkat Y dan seterusnya, itu jadikan dalam satu file, nanti bisa latihan itu, sisa upload saja di Julius.ai. Bisa kita perintahkan Bapak Ibu mau jadikan apa, kemudian analisis apa yang dianalisis ya. Baik, saya kira untuk hari ini pengantar sampai di sini. Atau untuk analisis data perlu disampaikan dulu sedikit? Perlu Ustaz. Kalian nanti aja. Perlu. Gambaran. Penjelasan awal Ustaz. Ya, baik. Coba saya akan cari dulu ya.
Saya minta tolong ini Pak Haji, kalau bisa file materi bisa dikirim di grup Pak Haji. Ya nanti Ya, kita ya. datang semua kan ada materinya semua Pak dikasih. Iya iya, sudah hilang dalam kata. Jadi santai aja. Kemudian ini materi kita hari ini kaitannya dengan file research Pak Haji ya. Ya. File research penelitian lapangan, Research. bukan library. Terserah Pak. Ya. Ya. Library Kalau jurnal itu kan tidak memiliki kuantitatif kualitatif ya. Sembarang saja yang penting datanya. Nah, kalau yang kuantitatif khusus untuk kuantitatif ya. Alat analisisnya ya Julius.ai, tapi untuk analisis kualitatif itu belum ada AI untuk melakukan analisis kualitatif. Kenapa? Ya, karena ini omongan Pak, cerita yang mau dianalisis, jadi pendapat subjektif, ya. Tapi kalau kuantitatif gitu kan angka-angka objektif ya, makanya mesin bisa kerja. Tapi kalau kualitatif, ya itu nggak bisa dipakai sama mesin, karena subjektif Pak, lain cara bicara tak dengan bicara saya gitu. ya. Cara bicaranya orang lain juga daya tangkap saya gitu. Hanya ini kuantitatif ya. Secara manual nanti kalau apa namanya kualitatif ya. Ya. Coba lagi yang paling Bapak Ibu sudah pernah gunakan chat GPT? Pernah, Pak. Pernah. Yang belum kena chat GPT siapa? Belum saya pernah. Belum, saya juga belum. Belum. Aduh. Tapi sudah habis, Pak. Ya? Sudah habis, kena gratisan tiga kali Pakai saja. lain. Ya. Sudah habis juga. Saya sudah habis juga Pak, tapi kita coba masih bisa nggak? Ya. Ini mengganggu. Oke, kita coba chat GPT ya. Saya juga udah habis Pak. Iya, tapi masih bisa kan? Nah, ini kita kerja di ChatGPT Pak. Itu tergantung perintahnya ya. Kita tergantung perintahnya. Sekarang untuk bisa mendapatkan ide ya, kita tentukan dulu temanya Bapak Ibu. Saya mau meneliti tentang apa gitu. Coba. Siapa yang punya ide? Meneliti tentang apa? Ya. Misalnya tentang judi online yang sekarang lagi marak ya. Ya. Nah. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita meminta robot itu mencarikan sesuatu buat kita, itu ada hal yang paling penting untuk kita lupakan. Apa? Kadang-kadang kita lupa untuk memuji dulu. Ternyata robot juga perlu pujian Pak. Itu beda itu kalau tidak puji dulu itu. Sama ketika kita berdoa, ya kita memuji dulu Pak ya. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus ya. Oke? Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, berikanlah saya perlindungan dan keselamatan. Jadi kita puji dulu baru kita meminta. Ternyata ChatGPT juga maunya begitu Pak. Ya. Begini ya. Oke. Jadi bagaimana cara memujinya? Contoh misalnya gini. Saya tahu ya, Anda
sangat berpengalaman, sebagai autor Saya tahu Anda sangat berpengalaman sebagai autor dan auditor, ya, dalam penulisan jurnal ilmiah. Ya. Dengan peran Anda yang demikian, bahwa saya, ya, atau bisa langsung, ya, tolong, ya, carikan saya ide atau gagasan dalam penulisan jurnal yang berkaitan dengan, ya, judi online. Nah, oke. Ide Anda harus, ya, memuat, ya, masalah kontemporer yang dibutuhkan pemecahannya bagi generasi dan saat ini. Nah, ini Pak, ya. Jadi cara merayunya begini nih, Robert. Saya tahu Anda sangat berpengalaman sebagai autor dan auditor dalam jurnal. Dengan peran Anda yang demikian, tolong carikan ide gagasan dalam penulisan jurnal yang berkaitan dengan judi online. Ide Anda harus membuat masalah kontemporer yang dibutuhkan bagi kita. Coba cek, ya, kita permintaan ini seperti apa itu. Bagusnya generasi muda di situ Pak diganti. Iya, itu generasi menjadi muda. Anggota DPR. Hah? Generasi muda diganti menjadi anggota DPR. Ya, terserah Anda lah. Untuk Anda. Oke. Nah, ini dia kasih ide Pak, beberapa ide yang bisa kita lihat. Kayak bahasa mecang kita bahasa mecang ide. Judul bawang ya, toh judul bagi pertama maka saya butuh online toh. Langsung dia munculkan ini, ya, munculkan beberapa masalah berkaitan dengan itu. Jadi apa saja misalnya yang kita antar, misalnya di sini dia diangkat di online tadi, jadi online. Ya. Jadi itu dimasukkan saya butuh artikel online. Langsung dia jawab. Baik Bapak Ibu, nah ini beberapa ide sudah dikasih sama AI, ya. Dapat Allah cepatnya, ya. Masalahnya sudah ada nih, penelitian ini bisa mengeksplorasi dampak psikologi seperti kecemasan, depresi, pemecahannya mengembang. Nah, ya. Ini sesuai dengan perintah kita, ya. Jadi pemecahannya nanti menjadi objek pembahasannya nanti, Pak. Lanjut. Tapi Pak.
Sampai berapa? Nah, silakan Bapak Ibu pilih ya ide tentangnya. Ini kurang fokus ya. Oh, di sini juga Pak. Saya kurang fokus ya. Ini contohnya. Ada yang dipuji-puji sekali ini teknologi air. Berikan ide yang lebih fokus. Berikan ide atau lebih fokus. Oke. Tentu berikut ada ide fokus di jurnal. Pengaruh jurnal terhadap kesehatan mental. Ini karya ilmiah. Ada Pak, jadi bagaimana sebagai kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam daftar pustaka atau footnote-nya? Halo. Itu baru ide. Yang berbicara. Baru ide ini, baru ide judul. Kita hanya mencari ide ini. Bapak Ibu kadang-kadang menulis judul bingung. Jadi jangan ditanggung sendiri kebingungan. Nah, coba berdiskusi, berdialog ya sama orang lain ya, baik orang maupun bukan orang. Sekarang sedang berdialog dengan robot. Kita sedang berdialog dengan robot. Bapak Ibu bisa berdialog dengan sama teman-teman minta ide gitu ya. Nah, ternyata di focusing juga dia hanya menyasar fokus ke COVID ya, itu sudah lewat waktu. Nah, berarti yang ini aja. Nah, Bapak Ibu, ini akan menjadi ide ya. Ide judul kita, apakah ini sesuai dengan kita? Kalau tidak sesuai, ya kita lewatkan, cari, bikin sendiri. Bikin lagi perintah yang lain yang lebih spesifik menurut Bapak Ibu. Ya, begini ya. Kita bisa mencari ide dulu dari sini. Oke. Tanya masalah apa lagi ya? Silakan Bapak Ibu carilah yang kiranya. Cuma mohon di akhir perintahnya itu ya, minta yang ide itu adalah ide yang kontemporer, apa namanya, yang lagi marak gitu ya, yang lagi tren kontemporer ya. Jadi bisa begini, nanti kita minta idenya apapun Bapak Ibu. Saya menyarankan untuk penulisan karya tulis ya, jangan di chat GPT, apalagi meminta referensi di chat GPT ya, kita akan dibohongi Pak ya. Chat GPT kalau diminta itu referensi, barang saja dia cantumkan padahal sebenarnya tidak ada. Dia mencantumkan saya sembarang tapi judul. Jadi ada AI khusus memang untuk antara gambar biasa juga dan penjelasan berbeda Pak Haji. Ya. Antara gambar kalau kita gunakan GPT itu antara gambar dan penjelasan itu kadang berbeda. Oh iya. Jadi chat GPT itu hanya untuk hal-hal yang umum Bapak Ibu ya. Tapi untuk yang spesifik tentang pencarian kita itu memang ada khusus masing-masing ya. Ini untuk karya tulis, sebuah analisis, apa lagi misalnya. Saya bikin desain Pak, desain gambar ada juga. Saya mungkin desain video ada ya. Itu ada memiliki kerja sendiri khusus ya. Dan GPT itu hanya penemuan ide saja. Jadi nanti ada diklat khusus, pelatihan khusus untuk TIK ini, teknologi informasi komunikasi, penjuru itu. Kemarin sudah berapa angkatan untuk pelatihan TIK. Kita ajarkan juga bagaimana membuat animasi, itu bisa bicara, bergerak, buat film kartun, ya, menggunakan AI, materi penyuluhan, tapi pakai film kartun. Kita harus bisa Pak. Ini anak-anak menarik gitu ya. Dengan menjelaskan misalnya apa kita materinya kalau untuk anak-anak gitu ya. Menjelaskan puasa misalnya, kita bikin materinya dalam bentuk film ya, film kartun.
apa hebatnya orang puasa dengan tidak berpuasa. Anak-anak dengan menonton film sama ada ya. Ya. Oke, kita bikin ibu, kita bikin blog. Itu ada pelatihan khususnya untuk penyuluh agama. Kemarin sudah 4 angkatan, 6 angkatan. Ya. Siapa yang pernah ikut? Pernah Pak Haji. Oke, nanti kita akan jumpa lagi. Itu ada materi khusus ya. Penyuluhan berbasis TIK. Kita mainkan habis-habisan di situ ya. Nah. Baik Bapak Ibu, saya kira ini sudah waktu asar, kita hentikan dulu sampai di sini. Ya. Tugas Anda sekarang mandiri ya. Silakan Bapak kalau ada data, buat data yang mau dianalisis silakan. Dari sekarang memang Bapak Ibu sekarang coba cari masalah penelitian ya, yang akan kita buat judul, atau bagus kalau sudah menjadi judul ya. Dengan masalah di saat kita ya itu sudah langsung action. Jadi ada judul, ada masalah seperti ide yang ada di CCTV tadi ya, masalah apa dan masalah. Usahakan yang Bapak Ibu buat yang dikuasai, maksudnya dikuasai yang terjadi pada pelaksanaan tugas penyuluhan. Tapi kalau pembinaan saya itu apa sih yang masalah yang perlu diselesaikan itu yang bisa mempengaruhi kegiatan lain. Pasti ada itu. Di semua kelompok binaan pasti ada masalah yang bisa mempengaruhi yang lain. Kalau masalah itu tidak selesai, kelihatannya yang lain terpengaruh. Jadi ya begitu-begitu Pak. Nah, kalau ini berbasis tugas ya, tulisan kita berbasis diarahkan seperti itu. Karya ilmiah kita penyuluh agama itu adalah karya ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama. Nah, masalahnya ya, sehingga apa? Kita kuasai. Mungkin demikian. Baik Bapak Ibu, kita tutup sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya. Silakan. Satu Pak Haji. Ya. Begini Pak Haji, misalnya kita sudah tentukan judul. Halo? Ya. Misalnya kita sudah tentukan judul Pak Haji. Di sini kan ada 30 akun di sini yang sekarang. Ya. Nah, apakah nanti Jenny itu akan mengeluarkan yang sama atau berbeda pada saat kita mengupload satu judul? Misalnya kami mau mengangkat judul pengaruh judi online terhadap kesehatan mental. Apakah 30 orang 30 akun ini sama hasilnya keluar Pak, seperti itu Pak Haji? Judulnya masing-masing Bapak. Tadi kan saya cuma contoh. Bapak masalahnya tadi masalah yang berbeda. Ya kan? Saya hanya menyampaikan bagaimana mendapatkan ide. Ya kalau Bapak blank dengan ide penelitian, kita bisa berdialog, berdiskusi dengan AI untuk mencari ide. Dari ide itu tidak harus seperti itu, tapi paling tidak ada ide. Oh ini seperti itu. Ya, masalah. Bagaimana kalau ada satu judul dipakai tidak ada masalah. Oh gitu. Artinya outputnya itu tidak sama Pak Haji. Yang keluar ya, nanti. Tergantung perintahnya. Oh iya. AI itu basisnya prompt Pak. Oh iya. Prompt itu perintah. Iya. Satu objek yang sama dengan perintah yang berbeda itu akan melahirkan output yang berbeda. Iya, apalagi akunnya berbeda. Oh iya. Ya, seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja. Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa hari apa? Besok, Ustaz. Hari Selasa. Selasa. Hari tadi. Selasa. Dan sehat-sehat semua.